Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Delegasi Fakultas Hukum Universitas Mataram dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu. Dengan saya Rusdianto sebagai pembicara pertama, saya lalu Arianata Kusuma sebagai pembicara kedua, dan saya Muhammad Sahril Gunawan sebagai pembicara ketiga. Di sini kami dengan mantap berada pada standing position kontra dengan mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, dengan memberikan limitasi apabila pelanggaran tersebut tidak berimplikasi terhadap perubahan rekapitulasi hasil suara. Dewan Juri yang terhormat, salah satu syarat pokok pemenuhan konsep demokrasi yang merupakan pengejauhan tahan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya sistem pemilihan umum atau pemilu yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur terkait proses pelaksanaan pemilu, yang salah satunya adalah penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mulai dari pasal 454 hingga pasal 465 yang merupakan tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Adapun pelanggaran pemilu yang menjadi wewenang Bawaslu adalah pelanggaran terhadap administratif pemilu yang kemudian diatur di dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Dewan Juri yang terhormat, adapun alasan kami menolak mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh argumentasi utama bahwasanya pelanggaran pemilu tidak saja hanya terjadi sebelum penetapan rekapitulasi hasil suara, namun juga terjadi atau mungkin baru diketahui pasca penetapan rekapitulasi hasil suara secara nasional, sehingga Bawaslu berkewajiban untuk memutus penyelesaian pelanggaran pemilu tersebut sebagaimana diatur di dalam buku keempat Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Dilansir dari Kompas.com, pada tahun 2019, Bawaslu menerima dan memutus 30 laporan dugaan pelanggaran pemilu usai penetapan hasil rekapitulasi suara. Laporan pelanggaran tersebut terkait dengan pelanggaran administrasi berupa tata cara penyelenggaraan pemilu seperti perintah membuka C1 plano, perintah untuk tidak melakukan penghitungan, atau pada saat proses penghitungan ada langkah-langkah yang dilewatkan, dan lain sebagainya. Sehingga Bawaslu kemudian bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut untuk kemudian diputus penyelesaiannya guna mewujudkan keadilan pemilu yang menjamin bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada. Dan jika terdapat hak-hak yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dewan Juri yang terhormat, penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu tersebut pasca penetapan rekapitulasi hasil suara secara nasional sejalan dengan konsep keadilan pemilu yang dirumuskan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance atau IDEA, yang berpandangan bahwa keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara untuk yang salah satunya adalah menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, serta memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sedangkan apabila pelanggaran pemilu tersebut berimplikasi terhadap perubahan hasil suara pasca penetapan rekapitulasi secara nasional, maka di sini secara logis Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran tersebut, karena apabila terdapat perubahan hasil pasca penetapan, hanya Mahkamah Konstitusi yang berhak untuk memerintahkan perubahan perolehan suara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, salah satu solusi yang akan kami berikan adalah dengan merekonstruksi wewenang Bawaslu melalui revisi Undang-Undang Pemilu, di mana diatur secara khusus batasan waktu bahwa Bawaslu hanya berwenang menangani penyelesaian pelanggaran pemilu pasca penetapan rekapitulasi nasional sepanjang tidak berimplikasi terhadap perubahan perolehan suara. Sedangkan pelanggaran yang berimplikasi terhadap perubahan perolehan suara, Bawaslu masih berwenang untuk menyelesaikan sebelum hari pengumuman rekapitulasi hasil nasional oleh KPU. Dengan demikian, maka akan terwujud keadilan pemilu dalam pemilihan serentak tahun 2024 hingga seterusnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sekian dan terima kasih.